Kita baru saja menelusuri perang salib, konflik berdarah yang diselimuti retorika suci, sebuah babak brutal yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ambisi bisa menunggangi iman. Tapi apa yang terjadi ketika tirani itu bukan datang dari musuh di luar, melainkan dari dalam istana sendiri? Setelah badai perang salib mereda, dunia Islam, khususnya Baghdad yang masih tersisa, bergelut dengan pertanyaan esensial. Bagaimana mempertahankan peradaban di tengah kerapuhan politik? Bagaimana melawan penguasa yang zalim tanpa pedang? Jawabannya mungkin tak terduga lewat kata-kata. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu karya sastra paling ikonik sepanjang masa, yaitu kisah 1001 Malam. Kisah 1001 Malam dan kekuatan revolusioner dari sebuah cerita. Mari kita mulai dengan sang tiran, Raja Syahrir, penguasa yang awalnya adil, namun jiwanya hancur berkeping-keping karena pengkhianatan istrinya. Luka itu mengubahnya menjadi monster yang haus darah. Setiap malam ia akan menikahi seorang gadis perawan, menghabiskan malam dengannya, dan di pagi hari gadis itu akan dieksekusi. Sebuah siklus teror yang tak berujung, menelan nyawa demi nyawa, hingga tak ada lagi keluarga yang berani menyerahkan putrinya. Inilah wajah tirani yang paling personal. Bukan perang ideologi, tapi kegilaan seorang individu yang mengancam kehancuran seluruh masyarakat. Tak ada tentara yang bisa melawannya, tak ada hukum yang bisa menjangkaunya. Kekuasaan absolut telah membutakannya. Di tengah keputusasaan itu, muncullah sosok Syahrazad, putri seorang wazir, seorang wanita cerdas yang bukan hanya cantik tapi juga berani, berpengetahuan luas, dan paling penting seorang pendongeng ulung. Ia mengambil keputusan yang gila, menikahi Raja Syahrir, bukan untuk mati sia-sia, tapi untuk menentang tirani dengan senjatanya sendiri. Cerita setiap malam, ia memulai sebuah kisah yang menawan, namun sengaja menghentikannya di bagian paling seru menjelang fajar. Rasa penasaran raja yang tersiksa, keinginan untuk tahu kelanjutan cerita adalah benang tipis yang menyelamatkan nyawa Syahrazad dan akhirnya menyelamatkan seluruh kerajaan. Selama 1001 malam, Syahrazad tidak hanya bercerita, ia menenun permadani kebijaksanaan, moral, keadilan, kekejaman cinta, dan pengkhianatan. Melalui kisah-kisah fantastis tentang jin, penjelajah, pencuri, dan raja-raja lain, ia secara halus mengajarkan Syahrir. Ia menunjukkan kepadanya konsekuensi dari tindakan sewenang-wenang. Ia membuka mata raja pada kompleksitas emosi manusia, pada kebaikan dan kejahatan yang ada di setiap hati. Ia membawa raja keluar dari penjara mentalnya sendiri.
Ini bukan tentang mengganti satu dogma dengan dogma lain. Ini tentang menumbuhkan empati, memicu refleksi, dan menyadarkan hati yang keras. Sastra pada intinya adalah jembatan menuju pemahaman. Mengapa sastra bisa menjadi alat terakhir melawan tirani? Menembus pertahanan, tirani sering membangun tembok kebodohan, ketakutan, dan dogma. Cerita, terutama yang fiktif, bisa menyelinap di bawah sadar. Ia tidak menyerang secara langsung, melainkan menyentuh hati dan pikiran secara halus, membangun empati. Cerita, mungkin kita melihat dunia dari sudut pandang orang lain, bahkan musuh kita. Syahrazad memaksa Syahrir untuk mengalami emosi, ketakutan, dan harapan karakter lain, sehingga secara bertahap menghancurkan narsisme tirani. Menyampaikan kebenaran tanpa ancaman. Dalam masyarakat tirani, kebenaran langsung bisa berujung kematian. Sastra memungkinkan kritik, kebijaksanaan, dan pelajaran moral disampaikan dalam balutan fiksi, sehingga aman diterima, menjadi ingatan dan harapan. Cerita adalah cara peradaban mengingat siapa diri mereka, nilai-nilai mereka, dan harapan masa depan yang lebih baik. Dalam kegelapan tirani, cerita adalah lilin yang tidak padam. Kisah 1001 Malam sendiri dipercaya berasal dari berbagai tradisi, Persia, India, dan Arab, dan dikumpulkan serta dibukukan di pusat-pusat kebudayaan Islam seperti Baghdad, terutama setelah era keemasan Harun al-Rasyid. Pada masa Harun, Baghdad adalah pusat intelektual. Namun, setelahnya, terutama menjelang keruntuhan oleh Mongol, Baghdad mengalami ketidakstabilan politik dan ancaman. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan cerita yang memberikan harapan, moral, dan pelarian menjadi sangat vital. Kisah Syahrazad bukan hanya dongeng, itu adalah representasi perjuangan rakyat biasa, intelektual, atau siapapun yang tidak memiliki kekuasaan militer untuk melawan kegelapan yang datang dari atas. Ia adalah simbol kecerdasan yang menaklukkan kekuatan brutal. Di era modern ini, di mana informasi dan narasi saling bersaing, kisah Syahrazad relevan lebih dari sebelumnya. Tirani tidak selalu berupa raja berdarah dingin. Ia bisa berupa ideologi yang mendominasi propaganda, yang membutakan, atau bahkan algoritma yang memanipulasi. Kekuatan cerita, baik fiksi maupun fakta, adalah alat ampuh untuk membuka mata, memicu dialog, dan menumbuhkan pemahaman. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah narasi yang jujur dan tulus. Ia bisa mengubah hati, pikiran, bahkan sebuah kerajaan. Syahrazad tidak menggunakan pedang, tapi pena dan suaranya, dan itulah yang membuatnya menjadi pahlawan sejati. Jadi, apa pandangan kalian tentang kekuatan cerita? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lewatkan hikmah-hikmah tersembunyi lainnya dari channel Ketikan Kisah yang akan selalu kita bedah bersama
Pastikan kalian subscribe, ketikan kisah 1001 hikmah, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih dukungannya. Salam.